Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Jadi kabarnya ada honorer yang merasa bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN gitu ya, hanya memberikan angin surga saja kepada honorer pada pelaksanaan seleksi P3K tahap 2. Kenapa? Karena pada instansi yang nanti kita akan coba bacakan gitu ya, ternyata banyak sekali honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 2 karena jumlah honorer dengan formasi P3K yang dibuka tidak sebanding. Formasinya hanya satu tetapi jumlah honorernya ribuan gitu ya, sehingga hal ini mengakibatkan honorer ini merasa bahwa pemerintah hanya memberikan angin surga saja tetapi tidak ada kepastian apakah akan diangkat menjadi P3K. Jadi terutama yang merasa bahwa ini hanyalah angin surga adalah honorer dengan kode R4 gitu ya, karena mereka adalah honorer non database BKN yang jelas-jelas tidak diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K formasi tahun 2024. Kenapa harus mengikuti seleksi gitu ya, padahal sudah jelas tidak akan lolos karena kalah dengan pelamar prioritas yaitu honorer R2 dan R3. Kenapa honorer R4 harus mengikuti seleksi juga? Ada pengorbanan terkait dengan waktu, biaya ikut seleksi, kemudian melengkapi berkas persyaratan pendaftaran dan hal-hal lainnya yang tentunya membutuhkan pengorbanan bagi para honorer untuk bisa mengikuti seleksi P3K ini. Tetapi hasil akhirnya sudah kelihatan dan sudah jelas tidak akan diterima karena tidak diprioritaskan. Kemudian ada anggapan bahwa yang mengikuti seleksi nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Artinya seleksi P3K menjadi persyaratan wajib untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi hal tersebut juga tidak berlaku bagi honorer R4 gitu ya. Karena honorer R4 ini adalah honorer non database BKN. Artinya menurut keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025, yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah honorer database BKN. Lalu kenapa honorer non database juga harus ikut seleksi yang jelas tidak akan diterima karena tidak diprioritaskan dan juga tidak akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Karena yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah honorer database BKN. Tetapi tentunya pemerintah punya pemikiran lain gitu ya. Mungkin ya barangkali tidak ada honorer R2 dan R3 sehingga R4 ini punya kesempatan untuk diterima. Jadi itu mungkin yang dipikirkan oleh pemerintah. Tetapi untuk lebih jelasnya berkaitan dengan angin surga ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer yang merasa hanya diberi angin surga gitu ya pada seleksi P3K tahap 2. Kembali diberitakan oleh jpn.com, judulnya pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2, honorer merasa hanya diberi angin surga. Kita coba bacakan ya. Hingga hari ke-8, baru sedikit instansi pusat dan daerah yang sudah merilis pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2. Diketahui, jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2 sudah dimulai sejak Senin 16 Juni dan akan berakhir pada 25 Juni 2025. Berdasar lampiran SE BKN nomor 7199 garis miring bla 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 tertanggal 20 Mei 2025, khusus formasi tertentu yang memerlukan seleksi kompetensi teknis tambahan, pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2 mulai tanggal 16 hingga 30 Juni 2025. Dipantau dari percakapan di sebuah grup WA para honorer, hingga pagi hari ini 23 Juni, para peserta seleksi P3K tahap 2 saling berbagi informasi bahwa di instansi tempatnya mendaftar belum ada pengumuman.
Ada beberapa di antaranya yang menyatakan keheranannya mengapa instansi tempatnya mendaftar belum ada pengumuman kelulusan. Sementara ada instansi yang sudah mengumumkan. Ada juga honorer yang merasa heran mengapa sejak awal seleksi tidak dibatasi saja jumlah peserta seleksi, disesuaikan dengan jumlah formasi lowongan yang tersedia. Agar sesama honorer tidak berebut seperti ini, hanya menunggu ketidakpastian, hanya diberi harapan angin surga saja. Tulis seorang honorer peserta seleksi P3K tahap 2 dalam grup WA. Keheranan tersebut wajar, karena penentuan kelulusan P3K tahap 2 menggunakan sistem perankingan berdasar urutan pelamar prioritas. Berapapun nilai tes kompetensi yang diperoleh, jika masuk kategori pelamar prioritas, maka dijamin mendapat kode L alias lulus seleksi. Perlu diketahui, pada seleksi P3K tahap 2 tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Secara umum, penentuan kelulusan berdasar urutan prioritas, yakni R2, R3, dan R4. Sarjana fresh graduate lulusan pendidikan profesi guru atau PPG berada di urutan terbawah untuk formasi guru P3K. Kode R2 ialah honorer K2, R3 honorer database PKN, R3B honorer database PKN peserta seleksi P3K tahap 2 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Pelamar berkode R4 ialah honorer non-database PKN menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Jika dalam satu lowongan formasi ada pelamar R2, berapapun nilai tes dia akan berada di posisi teratas perankingan atau lulus. Namun tidak selalu pelamar R2 lulus seleksi. Misal jumlah formasi dalam satu jabatan 2 kursi, sedangkan ada pelamar berstatus R2 sebanyak 4 orang. Maka yang lulus hanya 2 orang R2 yang perolehan nilainya peringkat 1 dan 2. Adapun R2 peringkat 3 dan 4 dipastikan gagal karena tidak kebagian formasi. Terlebih jika Anda kategori R4, meski perolehan nilai lumayan tinggi, posisi ranking tetap berada di bawah R2 dan R3. Berapapun nilai tes peserta berkode R2 dan R3. Pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 formasi teknis di lingkup Pemkot Depok menunjukkan banyak R2 gagal seleksi dan begitu banyak R3 dan R4 yang hanya melongo. Misal pada jabatan pengadministrasian perkantoran di Pemkot Depok, jumlah peserta seleksi sebanyak 3.295 orang, 101 diantaranya R2. Namun, lowongan formasi pada jabatan tersebut hanya 1 kursi. Pada tabel perankingan, nomor 1 hingga 101 ditempati peserta R2. Lantaran hanya tersedia 1 lowongan formasi, maka hanya R2 posisi teratas yang mendapatkan kode R2-L. Artinya, hanya 1 orang honorer K2 yang lulus seleksi. Adapun honorer K2 yang berada di peringkat 2 hingga 101 tidak kebagian formasi alias tidak lulus. Peringkat 102 hingga 3.295 ditempati R2 dan R4 yang juga dipastikan gagal seleksi. Ribuan honorer R2, R3, dan R4 di Pemkot Depok sudah ikut tes, tetapi sebenarnya sudah bisa diketahui sejak awal bahwa hanya ada 1 orang jabatan yang lulus di jabatan pengadministrasian perkantoran sesuai kursi lowongan. Pertanyaannya, buat apa mereka ribuan honorer itu ikut tes? Mengapa tidak sejak awal ditentukan saja bahwa hanya pelamar berstatus R2 yang memenuhi syarat berebut 1 kursi? Mengapa tidak ditegaskan sejak awal bahwa hanya 101 honorer K2 itu saja yang berhak ikut tes untuk mencari 1 orang peraih nilai tertinggi yang bisa mengisi 1 kursi? Mengapa ribuan R3 dan R4 juga dinyatakan memenuhi syarat ikut tes kompetensi, padahal sudah jelas hasilnya pasti gagal? Tidaklah Panselnas CASN paham bahwa untuk ikut tes P3K tahap 2 itu juga memakan energi dan biaya. Harus belajar dan sibuk menyiapkan dokumen persyaratan. Bahkan jika titik lokasi tes kompetensi jauh dari domisili harus mengeluarkan biaya untuk transportasi. Bahkan ada yang harus menginap lantaran takut terlambat.
Dari sisi pemerintah, berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengongkosi pelaksanaan tes? Tidaklah mubazir. Jika keharusan ikut tes merupakan syarat pengangkatan P3K paruh waktu, bagi yang tidak mendapatkan formasi bukanlah sesuai regulasi P3K paruh waktu hanya untuk honorer database PKN. Lagi pula, mekanisme pengusulan honorer database gagal seleksi menjadi P3K paruh waktu juga belum jelas kriterianya. Bahkan sudah ada Pemda yang akan mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu berdasar usia. Makin dekat usia pensiun, mendapat prioritas diusulkan. Buat apa ada tes? Buat apa nilai tes? Mekanisme seperti itu sudah dipersiapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang saat ini sudah ancang-ancang melakukan pengusulan pengangkatan honorer database PKN menjadi P3K paruh waktu. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Kalsel, Mas Hudi, mengatakan bahwa P3K paruh waktu yang mendekati usia pensiun akan mendapat prioritas diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ini masih rencana kita, BKD Kalsel. Apabila nanti usulan diterima, ini masih rencana kita, BKD Kalsel. Apabila nanti usulan diterima Kemenpan RB, kita menggunakan skema usia, yang artinya apabila ada P3K paruh waktu yang hampir memasuki usia purna tugas, mereka akan kita prioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, ujar Mas Hudi Senin 16 Juni 2025. Ya, pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 kelulusan 100%. Kita sudah sempat bahas dan bacakan ya. Jadi itu ya berita atau informasi terkait dengan adanya honorer yang merasa bahwa seleksi P3K tahap 2 hanyalah angin surga. Jadi yang pasti diterima sudah kelihatan, tetapi kenapa yang jelas-jelas sudah pasti tidak lolos atau tidak diterima, kenapa harus mengikuti seleksi? Banyak sekali hal yang dikorbankan tetapi ya tidak ada hasilnya gitu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.